Halo semuanya teman-teman, dan selamat datang lagi di segmen baru yaitu SIP 10 Menit Ilmu Pasti. Oke, senang sekali teman-teman ya kita bisa kembali lagi di segmen tutorial satu ini ya. Semoga 10 menit ke depan bisa membuat kalian menjadi lebih tahu tentang kuisis ya. Nah, kali ini kita bakalan melakukan pembuatan soal teman-teman ya, sama seperti di video sebelumnya. Tetapi kali ini kita akan melakukan impor dari soal yang kalian sudah buat di Microsoft Word atau di Google Docs ya. Kita akan import ke Quizzes tanpa harus mengetik kembali ya. Kita biarkan AI dari Quizzes ini yang menyelesaikan. Nah, jadi seperti apa? Langsung aja kita ke tutorialnya. Jadi teman-teman ya, ini aku sudah berada di tampilan Quiziznya ya. Dan seperti biasa, aku pakai akun Belajar ID di sini ya. Kalian bisa lihat dari logo di bawah sini, aku tergabung di salah satu SMP ya. Dan ini adalah tampilan akun Belajar ID dan langsung aja kita klik create atau buat. Kemudian kita pilih yang ini yang assessment atau penilaian. Setelah itu kita punya pilihan 3 seperti ini. Kalau di video sebelumnya kita pakai yang ini, create from scratch. Nah, sekarang kita bakalan pilih yang ini, impor dari worksheets atau Google Form atau spreadsheets ya. Kita bisa pilih yang ini. Nanti di sini kita akan diberikan dua pilihan. Yang pertama ada upload from device. Jadi kalau kalian punya soal yang diketik langsung di Microsoft Word, kalian bisa langsung upload di sini ya. Kalau misalnya kalian seperti aku nih, aku udah siapkan satu soal di yang aku simpan di Google Drive ya. Ini ada satu soal PPKN kelas 2 ya. Yang mana jumlah soalnya adalah 10 nomor pilihan ganda dan 5 nomor soal jawaban singkat. Nah, jadi aku menyiapkan ini di Drive ya. Jadi aku bakalan pilih Drive. Jadi buat teman-teman yang Drive-nya belum terhubung ya, dia Quizzes akan meminta izin terlebih dahulu ya. Kalian tinggal klik continue dan izinkan. Setelah itu baru deh kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, ini karena aku sudah pernah buat ya. Jadi aku tidak perlu mengizinkan lagi. Dan kita akan klik yang ini, soal PPKN kelas 2. Kalian boleh klik soal yang kalian sudah buat ya. Kemudian kita pilih select ya. Bagi kalian yang lewat device, kalian juga upload ini. Klik, nanti bakalan muncul tampilan di mana kalian menyimpan filenya. Klik nama filenya lalu open. Nanti akan otomatis melakukan import seperti ini ya. Kemudian di sini ada beberapa detail yang perlu ditambahkan. Yang pertama di sini subjek dan grade-nya ya. Ini berbeda karena kita punya soal PPKN, subjeknya di sini adalah matematika. Jadi kalian cari yang matematika kalau ada. Kalau tidak ada, kalian pilih other. Kalau misalnya aku cari soalnya Pancasila ya, di sini ternyata tidak ada, jadi aku pilihnya other seperti ini ya. Kemudian untuk kelasnya salah, ini kelas 2, sementara di sini grade-nya 1. Jadi kita ganti ke kelas 2 atau grade 2, kemudian kita pilih grade quizzes. Nah, kita tunggu beberapa saat, ini tergantung jumlah soal kalian teman-teman ya. Kalau jumlah soalnya sedikit, maka dia akan cepat melakukan generate-nya. Kalau misalnya jumlah soalnya banyak, dia akan membutuhkan waktu lebih lama. Selain dari jumlah soal, generate soal ini juga tergantung dari jaringan kalian teman-teman ya. Kalau jaringannya bagus, generate ini akan menjadi lebih cepat prosesnya. Kalau dia jaringannya jelek, berarti kalau jaringannya jelek, maka proses generate-nya akan menjadi lebih lama. Nah, di sini aku sudah selesai melakukan generate ya. Ini terlihat di sini ada 15 pertanyaan. Nah, 15 pertanyaan ternyata sampai ya ini sampai nomor 10 itu adalah soal pilihan ganda ya. Dan kita lihat jawabannya sih ini benar ya. Iya, sesuai nih. Nah, ini sudah betul. Nah, sisa ini ada di bagian jawaban singkat. Tipe pertanyaannya ternyata tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kenapa? Karena ini adalah
open-ended, artinya adalah siswa itu bebas memberikan jawaban seberapa panjang jawabannya ya, tergantung dari siswa, dan kita sebagai guru diberikan kesempatan untuk menilai gitu ya. Nah, aku sebagai orang yang agak sedikit males untuk menilai ya, jadi aku pilih yang ini aja, kita ganti ke fill the blank atau jawaban singkat. Nah, kemudian kita pilih lambang gear ini teman-teman ya. Kalau kalian yang baru pertama kali menggunakan fill the blank, pasti tampilannya seperti ini ya, spread boxes ya, atau kotak yang terpisah seperti ini. Nah, kalian bisa ubah menjadi ke single input ya, seperti ini agar tidak membingungkan peserta didik ya. Nah, setelah itu kalian pastikan alternative answer ini tercentang. Tujuannya agar kalau misalnya jawabannya nanti dari peserta didik itu berbeda, misalnya huruf besar, huruf kecil, tanda baca, atau lain sebagainya, itu tetap terhitung sebagai jawaban benar kalau memang jawabannya tepat gitu ya. Misalnya kalau angka 6, maka ada dua versi jawaban tuh biasanya, angka 6 dengan tulisan, dengan 6 dengan angka gitu ya. Nah, langsung aja kita salin jawabannya dulu teman-teman ya. Kemudian kita tempelkan di sini. Ya, setelah itu kita isi di alternatifnya juga, dan pastikan ini diganti menjadi contents atau mengandung atau memuat ya. Fungsinya adalah supaya kalau ada jawaban yang menyerupai itu bisa dianggap benar teman-teman ya. Kemudian kita save question aja ya. Dan aku lanjut dulu mengisi ini untuk soal nomor 12 sampai soal nomor 15 teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini aku sudah selesai mengedit tipe soalnya menjadi fill the blank ya. Dan sekarang kita akan atur waktunya dulu agar waktu soal ini serempak ya, sama semua rata. Aku pilih untuk kelas 2 SD kayaknya 5 menit ya, karena pasti ada yang masih kesulitan dalam membaca ya. Jadi kita kasih waktu 5 menit. Untuk poin ya, karena ini dua tipe soal yang berbeda. Untuk soal pilihan ganda biasanya satu nomor itu poinnya 1, kalau benar dapat 1, kalau salah maka nilainya 0. Tapi untuk soal yang jawaban singkat atau soal esai itu harus disesuaikan teman-teman ya. Kenapa? Karena kita harus memberikan nilai sesuai dengan tingkat kesalahan mereka. Nah, di sini aku pilih yang 2 poin. Jadi kalau misalnya jawaban benar dapat 2 poin, jawaban salah dapat 1 poin, dan jawaban yang tidak ada atau kosong ya maka dia mendapatkan 0 poin gitu ya teman-teman. Nah, ini aku sudah ubah menjadi 2 poin semua. Nah, ketika sudah menjadi 2 poin semua untuk soal esai, di sini aku tinggal publish ya. Nah, ketika kita publish, kita tidak perlu menambahkan lagi kelas dan lain sebagainya karena kita sudah isi di awal. Kita hanya perlu menyesuaikan judulnya saja nih ya, kuis Pancasila ini tambahkan untuk kelas 2. Nah, seperti ini, kita tinggal klik centang ya. Setelah itu ya, maka soal kita sudah selesai teman-teman ya. Nah, di sini kalau kalian mau langsung menggunakan seperti biasa tinggal kalian klik start now ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau simpan dulu juga tidak apa-apa, ini sudah bisa di save ya, sudah selesai. Nah, jadi buat kalian yang mau buat soal dan masih kesulitan ya, kalian bisa belajar dari video ini teman-teman ya. Jadi sekian dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Semoga video ini bisa membantu kalian yang kesulitan dalam membuat soal di Quizizz teman-teman ya, atau buat kalian yang masih kesulitan membuat penilaian yang interaktif gitu.
Dan jangan lupa didukung channel ini dengan cara klik like kalau kalian suka video ini. Jangan lupa bagikan ke teman kalian yang mungkin membutuhkan video seperti ini ya. Dan jangan lupa didukung channel ini agar terus berkembang teman-teman ya. Dan aku juga punya satu playlist lagi yaitu Masa Iya. Jangan lupa didukung teman-teman ya bagi kalian yang suka penasaran dengan dunia hewan. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.